Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di pembelajaran IPS pada hari ini. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan semangat. Ini ada pantun buat Ananda sekalian. Berjalan beriring-iring, terus ke pasar membeli buku. Belajar secara daring. Ananda belajar bersama guru. Sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran IPS, persiapkan perlengkapan belajar kita. Sebagaimana biasanya, boleh ditambah dengan peta persebaran hasil tambang Indonesia. Kalau tidak, boleh dilihat pada buku IPS kelas 7, halaman 28. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa hutan Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan potensi sumber daya alam berupa sumber daya tambang. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan potensi kemaritiman Indonesia berupa sumber daya perikanan laut, potensi sumber daya hutan, mangrove, dan sumber daya terumbu karang. Oke, untuk materi kita hari ini adalah materi yang pertama, potensi sumber daya alam Indonesia. Yang kita bahas adalah potensi sumber daya hutan. Sebelum kita masuk ke potensi sumber daya hutan, mari sama-sama kita lihat gambar ini. Coba perhatikan gambarnya, kamu pahami, dan kira-kira apa pertanyaan dari kamu? Sebelumnya kita lihat dulu pengertian dari sumber daya alam itu sendiri. Apakah itu sumber daya alam? Adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Itu yang disebut dengan sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu bisa berupa benda mati maupun benda hidup. Baru kita masuk ke potensi sumber daya hutan tadi. Apa sih yang terkandung di dalam hutan? Seperti kita ketahui bahwa Indonesia ini sangat kaya dengan hutan, yaitu sampai mencapai 99,6 juta hektar. Nah, itu tersebar di wilayah Indonesia, di Papua, di Kalimantan, di Sumatera, serta pulau-pulau lainnya. Kita lihat lagi manfaat hutan itu bisa untuk menyimpan air, penghasil oksigen, mencegah terjadinya erosi, sumber kehidupan, dan tempat hidupnya flora dan fauna. Berikutnya, sumber daya yang kedua yang kita bahas adalah sumber daya tambang. Sumber daya tambang ini yang berasal dari dalam bumi. Kita lihat bersama gambarnya, ada minyak bumi, ada batu bara, ada emas, gas alam, nanti ada nikel, besi, dan lain sebagainya. Kita lanjut ke materi yang berikutnya. Yang kedua adalah potensi kemaritiman Indonesia, yaitu potensi apa saja yang terkandung di laut. Yang pertama adalah perikanan, yang kedua hutan mangrove, yang ketiga adalah terumbu karang.
Kita lihat bersama-sama gambar ini. Potensi yang dihasilkan dari laut itu adalah ikan. Ikan ini sangat bermanfaat sekali untuk memenuhi kehidupan nih para nelayan-nelayan ini, untuk memenuhi kehidupannya. Berikutnya ada lagi hutan mangrove. Hutan mangrove ini juga bermanfaat. Apa sih gunanya? Yaitu menghalangi atau membatasi atau mencegah terjadinya abrasi pantai. Kemudian apalagi gunanya? Ini kayunya bisa diambil, bisa digunakan untuk kayu bakar, bisa digunakan untuk pembuatan kertas dan sebagainya. Nah, kalau yang di bagian perairannya itu banyak udang, terdapat udang, kemudian ikan. Nah, itu kegunaan dari hutan mangrove. Berikutnya terumbu karang. Terumbu karang ini yang sangat indah terdapat di dasar laut. Itu tempat ikan-ikan berkembang biak, ikan-ikan hias dan sebagainya. Berikutnya, mari kita simpulkan bersama-sama dari pelajaran kita yang tadi bahwa Indonesia sangatlah kaya akan sumber daya alam, baik itu potensi hutan maupun potensi laut. Yang kedua, manusia wajib menjaga, memelihara, dan melestarikannya. Kalau sumber daya yang tersedia tidak dijaga, maka akan berdampak terhadap manusia itu sendiri. Setelah materi kita selesai, Ibu akan melakukan latihan. Latihannya ada 2. Yang pertama, tuliskan sumber daya alam yang terdapat di Indonesia serta lokasi penyebarannya. Yang kedua, tuliskanlah potensi sumber daya alam laut yang terdapat di Indonesia. Nah, ini boleh kamu cari sumbernya dari internet, boleh juga dari buku paket atau yang lainnya. Kamu kerjakan di buku latihan dan nanti kita kumpul. Berikutnya, setelah latihan, Ibu akan mengadakan kuis. Yuk kita kuis. Kita mulai dari sekarang. Yang pertama, di Sumatera Barat, tepatnya di Sawalunto, terkenal dengan penghasil sumber daya alam berupa apa? Apakah A. minyak bumi, B. bauksit, C. batu bara, D. tembaga, E. emas. Pilih salah satu jawabannya. Mana jawaban yang paling tepat? Coba kita pilih. Siapa yang memilih B? Nah, itu dia, berarti jawabannya salah. Dan coba kalau kita pilih E, juga jawabannya salah. Jawaban yang benarnya yang mana ya? Ayo, siapa yang bisa? Nah, coba C. Nah, ini dia jawaban yang benar. Jawaban yang tepatnya adalah batu bara. Next. Soal yang kedua, hutan mangrove terluas di Indonesia terdapat di pulau apa? A. Sumatera kah? B. Papua, C. Kalimantan, D. Sulawesi, E. Jawa. Jawaban yang tepatnya kira-kira di mana? Apakah Kalimantan? Salah. Yang benarnya apakah itu Jawa? Juga salah. Kita pilih B. Ini adalah jawaban yang tepat. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
العالمين